Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Iya, pagi ini cuaca hujan, tetapi kita percaya bahwa kalau Tuhan mengizinkan hujan turun, kalau Tuhan mengizinkan panas terik, tentunya semua itu ada maksud Tuhan. Dan kita melihat itu merupakan bagian daripada berkat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan merenungkan firman untuk hari ini. Dan untuk itu, mari bersama-sama kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, kami akan membaca firman. Kami mohonkan kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam syukur kami di hari yang baru yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami, kami mau berjalan dalam tuntunan kuasa firman. Oleh sebab itu bersabda dan berfirmanlah ya Bapa, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita lihat bersama bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 46 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya bacakan, mari kita dengarkan bersama-sama. Di bawah judul perikop Yakub pindah ke Mesir. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba, dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta anak dan istri mereka. Dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia, anak-anak dan cucu-cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca bagian firman Tuhan ini merupakan bagian daripada yang menceritakan bahwa Yakub bersama anak-anaknya akan hijrah, akan pergi, akan berangkat menuju ke tanah Mesir. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam rencana mereka untuk menuju ke tanah Mesir, jelas bahwa di dalam firman Tuhan bahwa dalam ayat yang kedua misalnya di sana dikatakan, berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, Yakub, Yakub, sahutnya ya Tuhan. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allahmu, ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Dari sini jelas bahwa ada rasa takut dalam diri Yakub untuk menuju ke Mesir.
Apalagi di tahu bahwa Mesir ini adalah sebuah bangsa yang asing bagi bangsa Israel. Mereka akan menuju ke tanah yang asing, berjumpa dengan orang-orang asing, dan mungkin ada banyak ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul di dalam diri Yakub ketika mereka akan menuju ke tanah Mesir. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, Allah meneguhkan hati Yakub dan menyatakan kepada ia bahwa janganlah takut pergi ke Mesir. Jangan takut. Ini bagian yang harus kita garis bawahi. Ketika Allah meneguhkan hati Yakub, tentunya Yakub semakin menjadi yakin bahwa rencana ini adalah sebuah rencana yang baik. Perjalanan menuju Mesir ini akan berada dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Bahkan bukan itu saja, Allah juga menjanjikan satu janji. Dia katakan bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Ini dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjalanan kita, di tengah-tengah kehidupan di dalam dunia ini, bersama dengan keluarga kita, bersama suami, istri, orang tua, anak-anak, saudara bersaudara, keluarga kita, ataukah itu dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita melakukan sesuatu hal yang kita kerjakan, bisa jadi bahwa dalam menjalani hal itu kita punya rasa ketakutan, kita punya rasa kekhawatiran. Itu bisa saja terjadi dalam hidup kita. Banyak hal yang mungkin kita pikirkan, banyak hal yang mungkin kita renungkan, tetapi bagian firman Tuhan ini mau menyatakan begini. Mengapa Yakub pada akhirnya tidak punya rasa takut, dan mengapa Yakub meyakini perjalanan hidupnya? Ini yang penting. Bagian firman ini menegaskan kepada kita karena apa yang dilakukan oleh Yakub. Di sana dikatakan, jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Beersheba, lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Ada sesuatu yang ia berikan kepada Allah. Dan proses pemberiannya itu hadir dalam sebuah ibadah. Jadi firman Tuhan mengatakan begini, ia beribadah kepada Allah lalu Allah meneguhkan hatinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau hari ini engkau merasakan ada kekhawatiran di dalam hidup, ada ketakutan di dalam hidup, apakah itu ketakutan dan kekhawatiran di dalam engkau menatap akan masa depan kehidupan keluargamu, masa depan kehidupan anak-anakmu, masa depan pekerjaanmu, masa depan pelayananmu, engkau khawatir akan tugas yang dipercayakan kepada engkau, mampu atau tidak engkau lakukan, apapun itu, bagian firman Tuhan mau katakan pada saat ini kita mau belajar dari Yakub. Ia beribadah kepada Allah dan Allah meneguhkan hatinya. Engkau datanglah kepada Allah yakin dan percaya Allah akan meneguhkan hatimu. Dan tidak sedikit pun engkau akan menjadi khawatir, karena Allah yang akan meneguhkan hatimu. Sehingga memampukan engkau melakukan pekerjaan tugas tanggung jawabmu di dalam kehidupanmu. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai pelajar, mahasiswa, pekerja, pelayan, Allah yang akan meneguhkan engkau. Tetapi satu hal firman Tuhan mau katakan di sini, beribadahlah engkau kepada Allahmu, dan Allah yang engkau sembah dan engkau tinggikan itu yang akan meneguhkan hatimu sehingga menguatkan engkau untuk menjalani kehidupanmu dengan sukacita dan damai sejahtera. Kesuksesan dan keberhasilan dijanjikan Allah. Allah katakan engkau akan menjadi bangsa yang besar, Yakub. Maka aku percaya juga Allah menyediakan berkat pada hari ini, pada masa depan, kepada Bapak Ibu Saudara yang beribadah kepada Allah Israel, Allah Yakub, Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan pernah putus beribadah kepada Allah, jangan pernah putus berdoa kepada Allah. Dan mari kita berdoa dan kita menutup ibadah kita pagi hari ini sambil kita meyakini penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kami aminkan firman ini terjadi dalam hidup kami dan kami meyakini kuasa kasih Tuhan nyata dalam hidup kami. Berkati pekerjaan kami, berkati pelayanan kami, berkati keluarga kami Tuhan. Bahkan berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu
dari rekaman video ini ya Tuhan, bahkan jemaat-Mu dari sektor 1 sampai sektor 12 di Batra Kasih. Berkati mereka semua Tuhan, dan kami percaya berkat-Mu yang akan mengiringi kami semua. Ini doa dan permohonan kami sambil kami mohon ampunkan dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua.